Salam. Shalom. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya buka masker aja ya, supaya bisa melihat seperti apa wajahnya Pak Pendeta yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, baik, mari kita buka kitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ini merupakan pembacaan seragam kita yang sudah disiapkan dan disusun oleh Komisi Markuria Sinode Geosultan. Hari ini Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita. Ya, dengan judul perikop Nehemia, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian, karena aku takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana, khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan firman Tuhan secara seragam pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020, yaitu memperhatikan kepentingan bersama. Ya, kalau kita melihat dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan menceritakan tentang seorang yang bernama Nehemia. Saya kira mungkin nama ini sudah tidak asing lagi buat kita. Kita yang punya kegemaran atau kesukaannya membaca Alkitab firman Tuhan pasti tahu, pasti sangat mengenal nama Nehemia ini. Bahkan mungkin di sini ada yang namanya Nehemia yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada ya?
Ya, nah Bapak Saudara, siapa Nehemia ini? Siapa dia? Nehemia ini adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab, di mana dia memiliki peranan yang sangat penting, peranan yang begitu penting di dalam proses pembangunan kembali kota Yerusalem dan juga Bait Allah setelah masa pembuangan bangsa Yahudi ke Babel. Karena pada saat umat Israel, bangsa Yahudi, suku Yehuda ini dibuang ke Babel, dan pada waktu itu kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Babel dan mereka menderita kekalahan yang besar. Mereka ditawan dan dibawa ke pembuangan ke kota Babel. Nah, ketika itu terjadi, seluruh tembok Yerusalem itu dirobohkan, bahkan Bait Allah yang ada di sana juga dihancurkan. Nah, oleh karena itu, apa yang diceritakan di dalam Nehemia ini, kitab Nehemia adalah menceritakan seorang tokoh penting di dalam Alkitab, salah satu yang bernama Nehemia, di mana dia mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses pembangunan kembali tembok Yerusalem, kota Yerusalem, dan juga Bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nehemia merupakan tokoh utama dalam pembangunan kembali Yerusalem. Nah, siapa dia? Ia adalah juru minuman Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, yang jelas sekali disebutkan di dalam pembacaan kita. Nah, apa posisinya, apa jabatannya ketika dia berada di istana Raja Artasasta ini, yaitu Raja Persia? Dia bertugas untuk menyediakan anggur. Dia bertugas, dia menjabat sebagai juru minuman raja. Artinya, sebelum raja meminum sesuatu, dia yang harus minum terlebih dulu. Jadi kita lihat penting sekali. Kenapa? Karena dia yang menentukan nasib atau keselamatan raja ini. Jadi kalau seandainya minuman raja itu diberi racun, maka siapa yang mati lebih dulu? Nehemia. Jadi dia adalah orang kepercayaan Raja Persia yang bernama Artasasta. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan itu semuanya diceritakan di dalam Nehemia pasal 1 ayat 11 dan juga di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1. Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau membaca Alkitab sendiri di rumah, karena kalau saya bacakan semuanya di sini waktu kita tidak cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang buangan Yahudi, kedudukan Nehemia ini sudah cukup tinggi. Bahkan bukan hanya cukup tinggi, tapi begitu tinggi bagi seorang buangan, bagi seorang tawanan. Kenapa? Karena dia memiliki akses langsung kepada raja. Jadi kalau bicara tentang ring 1, ring 2 gitu ya, dia bukan hanya ring satunya, tetapi dia berada dekat dengan raja. Jadi ini luar biasa. Ini merupakan jabatan posisi yang sangat penting di dalam pemerintahan Raja Persia, yaitu Raja Artasasta. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun yang luar biasa kalau kita perhatikan di sini, dengan jabatan yang begitu strategis, dengan kedudukan yang cukup tinggi, Nehemia lebih memilih untuk pergi ke Yerusalem. Dia lebih memilih untuk membangun kembali kota Yerusalem, tembok Yerusalem, bahkan Bait Allah, daripada dia menikmati kedudukannya yang nyaman di istana raja. Bapak Saudara, dan kita lihat itu semuanya dapat kita baca di dalam pasal 2 ayat yang kelima. Nah, secara khusus pada ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita tadi, di sini dikatakan Nehemia akhirnya diangkat sebagai bupati, yaitu bupati di tanah Yehuda, di Yerusalem, dan dia memegang jabatan itu
selama 12 tahun. Itu dikatakan pada ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya dia menjabat sebagai bupati di tanah Yehuda, yaitu berlangsung dari tahun 20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Raja Artasasta. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang membuat kita kagum akan pernyataan Nehemia di sini sungguh luar biasa ketika dia menjabat sebagai seorang pejabat publik atau bupati. Apa yang dia katakan pada ayat 14 bagian yang terakhir, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sungguh luar biasa? Karena kita tahu sebagai seorang pejabat, apalagi pejabat publik ya, yang mengepalai tanah Yehuda, daerah Yerusalem, tentunya sebagai seorang pejabat publik, Nehemia ini dia pasti mendapatkan sejumlah fasilitas dan juga hak-hak istimewa yang memang menjadi haknya, dan dia berhak untuk menerima semuanya itu dan menikmati semuanya itu. Tetapi kita lihat lewat pernyataan Nehemia ini, Nehemia tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Nehemia tidak menikmati apa yang menjadi fasilitas sebagai seorang pejabat publik. Dan itu sebetulnya sah-sah saja kalau dia menerima itu dan menikmati semuanya itu, karena itu adalah haknya sebagai seorang pejabat publik. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak melakukan hal itu. Dan itu yang dia katakan pada ayat 14 bagian yang terakhir di dalam membaca kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Nehemia tidak melakukan hal itu? Kenapa Nehemia tidak menikmati apa yang menjadi hak-haknya? Karena ia melihat kondisi rakyatnya, kondisi rakyat Yerusalem yang saat ini ada di bawah pemerintahannya, yang saat itu ada di bawah pimpinannya. Dan dia melihat bagaimana kondisi rakyat ini pada saat pemerintahan atau pejabat sebelumnya, sebelum Nehemia menjabat sebagai bupati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari melalui kehidupan pribadi Nehemia ini pada pagi hari ini? Nehemia adalah contoh yang baik. Nehemia adalah teladan bagaimana seharusnya menjadi seorang pejabat publik dengan nilai-nilai rohani. Nah, ini yang bisa kita teladani dari seorang Nehemia. Dan tentunya ini juga bukan hanya teladan ketika kita menjadi seorang pemimpin, tetapi ini juga teladan atau contoh yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun situasi, kondisi, dan keadaan yang sedang kita hadapi secara khusus saat ini, dunia sedang digoncangkan oleh pandemi virus corona. Tetapi kita belajar bagaimana sikap sebagai seorang beriman, bagaimana prinsip hidup kita sebagai seorang yang mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini ada pada pribadi Nehemia. Ini dapat kita pelajari di dalam diri Nehemia. Contoh yang baik, teladan yang baik, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang percaya ketika dia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan nilai-nilai rohani yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya mencatat ada 8 hal penting
yang dapat kita ikuti, yang dapat kita teladani di dalam kehidupan Nehemia. Yang pertama yaitu Nehemia ini adalah pejabat publik yang takut akan Allah. Dan ini jelas sekali dia katakan, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali Nehemia katakan hal ini di dalam ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Ayat 14 bagian terakhir tadi, aku dan saudara-saudara tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Dan dikatakan pada bagian yang terakhir, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Jadi ini prinsip, Bapak Saudara. Prinsip ini yang seharusnya menjadi sikap seorang yang beriman, sikap seorang anak Tuhan, sikap atau prinsip hidup sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus dimanapun kita berada, apapun posisi kedudukan kita, apapun situasi dan keadaan yang kita sedang hadapi, apakah ketika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, atau kita sementara berjalan di jalan yang lurus bebas hambatan, kita harus memiliki prinsip satu hal, yaitu orang percaya haruslah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini beda dengan orang yang hidup di dalam ketakutan. Beda banget, saudara ya. Bukan beda-beda tipis, tapi beda jauh, sangat berbeda. Orang yang hidup di dalam ketakutan dengan orang yang hidup takut akan Tuhan, itu beda. Sekalipun katanya sama, perkataannya sama, sama-sama takut, tapi beda, saudara. Orang yang ketakutan berarti dia seperti melihat setan, saudara. Ketakutan, seperti melihat tikus, saudara. Dia ketakutan, ya itu. Atau lihat apa lagi, saudara? Itu orang yang ketakutan. Ya, dia bisa histeris. Dia bisa melompat setinggi 3 meter, ya, dia tidak sadar yang tadinya berdiri di atas lantai tiba-tiba sudah lompat di atas meja. Karena kenapa? Karena dia ketakutan. Itu beda orang ketakutan, seperti takut di dalam kegelapan, ya kan? Seperti itu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah ketakutan menghadapi badai kehidupan. Amin. Itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, demikian juga Nehemia. Sekalipun dia memiliki jabatan, mulai dari istana Raja Persia sampai yang terakhir dia menjadi bupati di tanah Yehuda, dia tidak pernah hidup dalam ketakutan, apalagi mau takut kehilangan jabatan. Kenapa, saudara? Karena dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia percaya bahwa dimanapun dia berada, Tuhan bisa angkat dia. Saudara, beda dengan orang yang ketakutan. Tetapi orang takut akan Tuhan, sekalipun dia berada di titik nol di dalam kehidupannya, Tuhan bisa angkat dia, saudara, ke tingkat yang lebih tinggi karena dia takut akan Tuhan. Nah, inilah prinsip hidup Nehemia, saudara. Dia takut akan Tuhan. Jadi kunci keberhasilan kepemimpinan Nehemia ini adalah pada takut akan Tuhan. Pada takut akan Tuhan, bukan takut kepada atasan, bukan takut kepada pimpinan. Ya, memang kita harus takut kepada pimpinan. Kalau kita buat salah, saudara ya, kita harus hormat kepada pimpinan kita. Karena kita bukan anarkis, tetapi ada hierarki, saudara ya. Tetapi itu bukan jaminan. Tetapi yang menjamin kehidupan, kunci keberhasilan karir kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, ketika kita takut akan Tuhan. Nah, ini yang dipegang baik-baik oleh Nehemia. Kita bisa bayangkan dari seorang buangan dibuang ke Babel, dan Babel dikuasai oleh kerajaan Persia di bawah pimpinan Artasasta. Nehemia memiliki posisi jabatan yang strategis penting, langsung berada di ring satunya, akses dengan raja. Kemudian dia dipercaya lagi ketika dia tinggalkan
istana Artasasta, dia dipercayakan sebagai bupati di tanah Yehuda. Jadi kunci keberhasilan adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi segala kejahatan. Bukan kompromi dan kejahatan, tapi menjauhi segala kejahatan. Bukan hanya menghindar, tetapi menjauh dari segala kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan membentengi dia dari segala godaan untuk melakukan penyelewengan, untuk melakukan penyalahgunaan jabatan. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia pasti memiliki integritas yang tinggi. Apa itu integritas yang tinggi, saudara? Saya membahasakan dengan bahasa yang sederhana. Muka belakang sama, saudara. Ya, seringkali orang yang tidak punya integritas itu beda, ya kan? Beda di muka, beda di belakang. Lain di mulut, lain di hati. Itu orang yang tidak punya integritas. Tetapi Nehemia, saudara, itu salah. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Bukan dia bilang A, tapi B yang dia lakukan, atau sebaliknya. Salah. Ketika dia berada di ruang pribadi yang tidak dilihat oleh banyak orang, dengan ketika dia berada di ruang publik di mana semua orang melihat dia, itu sama. Jadi orang yang memiliki integritas ini bukan menjadi orang yang munafik. Ya, tahu munafik? Tahu artinya munafik? Muka Nabi dikira kotor, itu munafik. Nehemia tidak demikian, karena dia takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki integritas yang tinggi. Kalau istilah sekarang ini, dia adalah orang yang transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan dia tidak melakukan pencitraan. Apa adanya. Kalau dia bilang A, itulah dia. Kalau dia bilang B, itulah dia. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita pahami ketika seorang memiliki prinsip takut akan Tuhan. Dan kemudian hal yang kedua, Nehemia adalah pejabat publik yang memiliki rekam jejak yang baik. Kalau bahasa sekarang ini apa namanya istilahnya? Track record. Gitu ya, memiliki rekam jejak yang baik. Jadi Nehemia ini ketika dia menjadi pemimpin Yehuda, ketika dia menjabat sebagai bupati Yehuda, Nehemia bukan pemimpin karbitan yang langsung diorbitkan. Tetapi Nehemia ini, dia menjadi pejabat publik itu setelah dia memiliki segudang pengalaman kepemimpinan. Nehemia ini telah teruji setia ketika menjadi bawahan di istana raja. Teruji, artinya teruji dapat dipercaya dalam segala hal yang diberikan oleh raja untuk pembangunan tembok Yerusalem. Jadi Bapak Saudara, bicara tentang percaya, ini yang paling penting. Saya, ketika saya masih seusia anak saya Eben Haisalim, ada dua perkataan bapak saya yang sampai saat ini saya tidak lupakan. Sekalipun bapak saya itu orang yang keras. Ya, jadi kalau dia mengajar anak-anaknya itu bukan cuma mulut aja yang bicara, saudara, tetapi rotan pun ikut bicara. Tetapi saya tidak dendam, saya tidak sakit hati. Saya bangga kepada bapak saya. Dan ada dua perkataan yang sampai hari ini saya tidak lupa, yaitu, nak, dimanapun kamu berada nanti, apakah kamu di kampung muslim atau ketika kamu berada di perantauan, dua hal ini harus kamu lakukan. Sekalipun kamu tidak punya apa-apa, kamu harus menjadi orang yang tahan uji. Artinya apa? Menjadi orang yang bisa dipercaya, jujur, dapat dipercaya, dan juga menjadi orang yang rendah hati. Jadi dua hal ini, saudara. Dan ini yang menjadi track record atau rekam jejak dari Nehemia, saudara. Dia teruji, dapat dipercaya, dan memang dia adalah
orang kepercayaan Raja Artasasta. Dia tidak mungkin dipercayakan menjadi juru minuman raja kalau dia tidak dapat dipercaya. Pasti raja akan mati diracun orang. Tetapi dia adalah orang kepercayaan. Dan sebagai orang kepercayaan dia sudah teruji. Itulah sebabnya Raja Persia mempercayakan posisi jabatan penting, tugas penting untuk membangunkan kembali tembok Yerusalem sebagai seorang pejabat publik, bupati, kepala daerah. Karena dia seorang yang teruji, dapat dipercaya. Apapun yang diberikan kepadanya, itu semuanya pasti beres. Karena Nehemia dapat dipercaya. Nah, Bapak Saudara, ini prinsip contoh yang baik, teladan dari seorang pribadi yang bernama Nehemia. Nah, saya kira ini prinsip yang paling penting bagi setiap orang percaya, supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, saudara ya, saya tidak akan bahas karena waktu kita terlalu singkat sekali, yaitu Nehemia tidak mencari keuntungan sendiri ketika dia menjadi pejabat publik. Dia bukan menggunakan prinsip aji mumpung, saudara. Tidak, dia tidak mencari keuntungan sendiri. Nehemia juga sebagai pejabat publik, dia berani tampil beda. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di dalam, masih ingat Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kamu bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, ya, dan seterusnya, saudara. Nehemia berani tampil beda. Artinya apa? Sekalipun itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, saudara, yang pernah dilakukan, tapi jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jika itu kebiasaan buruk, Nehemia tidak pernah ikut itu, saudara. Karena itu dia katakan begini, saudara. Ya, ayat 15. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikap perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian, karena aku takut akan Allah. Jadi Nehemia tampil beda. Bagus, saudara. Untuk tampil beda ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? Tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada konsekuensi, ya, ada risiko, ada tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi belajar dari Nehemia sampai akhirnya tembok Yerusalem dapat berdiri kembali. Nah, hari ini kita mendapatkan tantangan untuk apa, saudara? Bukan bangun tembok Yerusalem, tapi bangun apa, saudara? Mengecor pilar-pilar. Tinggal berapa lagi, Pak? Ada 8 pilar. Itu masih tahap pertama, ya. Nanti akan naik lagi tahap keduanya, sampai nanti ada raih baloknya di tangannya, terus naik lagi ke atas. Saya percaya ada banyak tantangan buat kita. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berani tampil beda, Tuhan pasti berkati. Nehemia, dia adalah pejabat publik dengan hati hamba yang melayani. Artinya bukan pemimpin tangan besi, tetapi pemimpin yang melayani, saudara. Nehemia juga adalah pejabat publik yang mampu mengendalikan keluarganya. Karena itu dikatakan di sini, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Aku dan saudara-saudara. Itu artinya apa? Prinsip. Dia bisa kendalikan anggota keluarganya untuk tidak melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Dan yang ketujuh, sebagai pejabat publik, Nehemia rela berkorban dan berani untuk memberi. Saudara, ini luar biasa. Jadi Nehemia bukan hanya seorang yang pandai berteori, tetapi dia melakukan.
apa yang menjadi prinsip hidupnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Nehemia, dia sungguh bergantung pada Tuhan. Ayat 19 dalam bagian kita. Setelah dia menyatakan apa yang menjadi pernyataannya, ayat 19, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi Nehemia bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi prinsip hidup saya di dalam melayani Tuhan. Kami tidak pernah bergantung kepada siapapun juga, tapi kami bergantung kepada pimpinan Tuhan. Dan ketika pertama kali saya diberitahu oleh sekretaris sinode, Pak Pendeta akan dimutasi. Siap. Dan kemana akan dimutasi? Tunggu koordinasi. Kami akan berkoordinasi dengan pengurus OSIS. Kami akan berkoordinasi dengan pengurus BPNS untuk menentukan di mana Pak Pendeta nanti akan dimutasi. Dan apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah melobi. Saya tidak pernah lobby dan saya tidak pernah minta kalau kami di Jemaat Manunggal Tromboni begini, ya otomatis harus lebih lagi, saudara. Tapi yang kami lakukan, kami berdoa, Tuhan Yesus, saya melayani itu karena Engkau. Komitmen saya karena Engkau, bersama dengan saudara Engkau. Jadi kemanapun Engkau utus kami untuk melayani, dimanapun itu, saya percaya itulah pimpinan Tuhan. Dan sampai akhirnya kami terima SK, saudara, ternyata kami bertukar tempat. Pendeta Jemaat Manunggal Tromboni melayani pindah ke sini, pendeta Jemaat Israel Tabonto melayani pindah ke Jemaat Manunggal Tromboni. Dan jadi dari JMT Jemaat Manunggal Tromboni ke JTT Jemaat Israel Tabonto. Saudara ya, saya percaya luar biasa pimpinan Tuhan. Makanya saya katakan, saya datang sini bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Saya bangga bisa menjadi pelayan Tuhan di Jemaat Israel Tabonto, tapi saya juga gentar saudara melayani di sini. Karena di sini adalah jemaat mula-mula. Luar biasa. Ya, oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan kita di dalam segala aspek dengan mengikuti teladan Nehemia. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.